warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir di bab 3, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, tapi sebelumnya saya mau sedikit menjelaskan atau sedikit mereview ulang materi sebelumnya. Di sini ada sistem persamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Di video sebelumnya saya udah menjelaskan untuk materi yang ini. Jadi ini ada dua persamaan, yang satu persamaan linear, yang satu persamaan kuadrat. Ini karena dicarinya himpunan penyelesaian. Nah, kemarin udah saya jelasin juga gimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini saya mau ngejelasin cara membedakannya. Jadi untuk yang bentuknya linear, yang bentuknya kuadrat, terus ini kan kuadratnya bentuknya x kuadrat, ada lagi nanti kuadrat-kuadrat itu gimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada di contoh nomor 1, y sama dengan 2x plus 3 dan y sama dengan x kuadrat plus 6x min 9. Nah, di sini kalau masih ada yang ingat di materi sebelumnya, ini dimisalin atau disubstitusiin. Ini kan sama-sama y sama dengan. Nah, y sama dengannya ini kita tinggal substitusiin aja ke salah satu persamaan. Jadi bisa kita tulis 2x plus 3 sama dengan x kuadrat plus 6x min 9. Tinggal kita kumpulin kan ya ke satu ruas, jadi kita jadiin sama dengan 0. Jadinya x kuadrat plus 6x, 2x kita pindahin jadi negatif, ini min 9, 3 kita pindahin jadi min 3, ini sama dengan 0. Ini jadi x kuadrat, ini 6 dikurang 2 jadinya plus 4x, min 9 min 3 jadinya min 12 sama dengan 0. Kalau kemarin kita cek dulu kan ya, ini dia saling berpotongan, bersinggungan atau tidak saling berpotongan. Nah, cara ngeceknya kan kemarin pakai diskriminan. D sama dengan b kuadrat min 4ac. Begini, ini sebagai a koefisiennya, ini sebagai b, yang ini sebagai c. Berarti tinggal kita substitusiin 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali c nya negatif 12. Berarti sini 16 min 4 kali 1 min 4 kali min 12, jadinya plus 4 kali 12 48. Berarti hasilnya di sini 64. Nah, ternyata nilai diskriminannya itu kan D-nya sama dengan 64. Berarti di sini nilai D-nya itu lebih dari 0. Berarti dia punya dua titik yang saling berpotongan, atau si garis ini dan kurva ini itu saling berpotongan di dua titik. Nah, di titik mana aja? Tinggal kita cari langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita faktorin. Sini kita faktorin. Faktor dari kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 6. Berarti 6 dan 2. Karena di sini ini kan kalau 6 sama 2 kalau dikali hasilnya bisa 12, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya bisa 4. Nah, di sini tengahnya positif, belakangnya negatif. Karena di tengahnya ini positif, berarti angka yang positifnya ada di tanda yang positifnya ada di angka yang paling besar. Di antara 6 dan 2 yang besar 6. Berarti di sini positif, di sini negatif. Nah, berarti di sini nilai x-nya sama dengan min 6 dan di sini nilai x-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai y-nya. Dari di sini kita udah dapat nilai masing-masing nih, x sama dengan min 6 dan x sama dengan 2. Tinggal kita hitung. Saat x-nya min 6. Nah, ini tinggal kita substitusiin ke salah satu persamaan.
Saya mau kemarin yang disubstitusi itu ke persamaan linearnya. Y sama dengan 2x plus 3. Y sama dengan 2x plus 3. Tinggal disubstitusiin. X-nya diganti dengan min 6. Nanti nilai Y-nya min 12 ditambah 3. Hasilnya min 9. Satu lagi saat nilai X-nya 2. Berarti Y sama dengan 2x plus 3. Ini 2 kali 2 ditambah 3. Berarti nilai Y-nya 4 tambah 3. 7. Nah, berarti ini bisa kita tulis saat X-nya min 6, Y-nya min 9. Ini saat X-nya 2, Y-nya 7. Berarti di sini bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya min 6, min 9, dan 2,7. Ini untuk yang tadi contoh soal yang pertama ini ada kalau dia satunya linear, satunya kuadrat. Tapi nilai Y-nya di sini sama-sama pangkat 1. Sekarang kita coba contoh soal nomor 2. Di sini sama-sama kuadrat. Ini ada Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 10. Dan Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Di sini nilai x-nya sama-sama kuadrat, tapi nilai Y-nya pangkat 1. Nah, kalau yang kayak gini pakai cara eliminasi, tinggal dikurangin aja. Nah, Y kurang Y kan hasilnya 0. Ini tinggal kita kurangin. 2x kuadrat dikurang x kuadrat, jadinya x kuadrat. Min 3x dikurang negatif 6x. Ini kan negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti min 3 tambah 6, jadinya plus 3x. 10 dikurang 8, jadinya plus 2. Nah, kita cek dulu nih. Dia nih berpotongan, bersinggungan, atau tulisan berpotongan. Maka tadi diskriminan. Jadi y kuadrat min 4 AC, B-nya 3 kuadratin min 4 kali 1, C-nya 2. Berarti di sini 9 kurang 8, 1. Nah, karena nilai diskriminannya 1 ini kan lebih dari 0, berarti dia saling berpotongan atau berpotongan di 2 titik. Nah, sekarang kita cek benar nggak nih dia berpotongan di 2 titik. Setelah kita tahu dia nilai diskriminannya itu lebih dari 0, langkah selanjutnya di faktorin. Hasil faktor hasilnya kalau dikali 2, kalau ditambah atau dikurang hasilnya 3. Berarti 2 dan 1. Tandanya positif semua, berarti di sini tandanya positif. Berarti nilai X-nya ini 2, ini nilai X-nya min 1. Sekarang tinggal kita hitung kalau nilai X-nya sama dengan min 2. Substitusi ini boleh pakai yang persamaan 1 ini atau persamaan 2. Saya mau coba pakai persamaan yang kedua. Berarti di sini Y sama dengan X-nya kita langsung ganti dengan min 2. Berarti min 2 dikuadratkan dikurang 6 kali min 2 ditambah 8. Berarti ini 4 tambah 12 tambah 8. Berarti nilai Y-nya 24. Jadi di sini bisa kita tulis saat X-nya min 2, Y-nya 24. Satu lagi saat nilai X-nya 1. Berarti nilai Y-nya langsung kita substitusiin juga. Min 1 dikuadratkan dikurang 6 kali min 1 tambah 8. Berarti ini 1 tambah 6 tambah 8. Hasilnya 15. Berarti ini saat X-nya min 1, Y-nya 15. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini min 2,24
dan min 1,15. Nah itu untuk yang dua-duanya kuadrat tapi x nya aja yang kuadrat, y nya enggak. Sekarang kita coba contoh soal nomor 3. Di sini dua-duanya bentuknya kuadrat. Nilai x-nya ada kuadratnya, nilai y-nya juga ada kuadratnya. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian perhatiin dulu nih. Ini bisa langsung dieliminasi. Dilihat koefisien dari y-nya sama-sama 1, berarti bisa langsung dieliminasi. Hasilnya 0 kan ya, y dikurang y, minus yang ditandai positif, maka operasi yang dipakai adalah dikurang. Selanjutnya tinggal x kuadrat dikurang 9x kuadrat, hasilnya min 8x kuadrat. Yang ini 10 dikurang 18, hasilnya min 8. Ini kan sama-sama negatif ya. Biar dia positif kita jadiin positif dulu. Biar positif kita kali dengan negatif 1. Berarti jadinya 8x kuadrat sama dengan 8. Nah, sekarang kita mau cari nilai x kuadratnya. Tinggal 8 bagi 8, hasilnya 1. Nah, ini kan masih x kuadrat nih. Kita mau cari nilai x-nya. Nah, berarti si satunya ini diakarin. Gitu kan ya. Kita mau cari nilai x-nya. Nah, berarti hasilnya adalah kita balik nih. Kalau biar ini kan kalau kuadratnya biar hilang kan diakarin, ya kan ya, berarti akar 1. Nah, sekarang kita balik. 1 itu kalau dikuadratin hasilnya biar dia sama diakarin kan berarti hasilnya plus minus 1. Kenapa kayak gitu? Sekarang kita hitung nih. Kalau 1 dikuadratin hasilnya 1. Negatif 1 dikuadratin hasilnya 1. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 1, berarti nilai x-nya ini adalah plus minus 1. Jadi bisa nilai x-nya sama dengan 1 atau nilai x-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang berarti nilai x ini ada 2. X sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai y-nya. Karena ada 2 nih, berarti bisa kita hitung. Yang pertama, saat nilai x-nya, saat dia nilai x-nya 1, kita substitusi ini, nilai y-nya berapa? Berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Jadi tinggal pilih aja salah satu persamaan. Ini saya pakai persamaan yang pertama ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Sekarang satunya kita substitusiin, ditambah y kuadrat sama dengan 10. Ini 1 kuadrat kan hasilnya 1 ya, berarti y kuadrat kita pindahin nih, 10 dikurang 1, berarti y kuadrat sama dengan 9. Berarti nilai y nya sama kayak tadi, plus minus 3. 3 kalau dikuadratin hasilnya 9. Min 3 kalau dikuadratin juga hasilnya 9. Nah, berarti nilai y nya ini juga ada 2. Y nya sama dengan 3 atau y nya sama dengan min 3. Berarti ada 2 titik nih. Saat x nya 1, y nya 3, dan saat x nya 1, y nya 3. Nah, ini baru saat nilai x nya sama dengan 1. Sekarang kita hitung lagi saat dia nilai x nya sama dengan min 1. Sama kayak tadi caranya, tinggal kita substitusiin ke persamaan yang pertama, 10. X nya kita ganti dengan min 1. Nah, min 1 dikuadratin kan hasilnya 1. Berarti di sini y kuadrat sama dengan 10 dikurang 1. Berarti nilai y kuadratnya
9. Berarti nilai Y-nya plus minus 3. Nah, berarti di sini nilai Y-nya juga sama ya. Y-nya sama dengan 3 atau Y-nya sama dengan min 3. Nah, ini sama kayak tadi, ini saat nilai X-nya min 1, nilai Y-nya juga ada 2. Berarti di sini kita tulis saat X-nya min 1, Y-nya 3, atau saat X-nya min 1, Y-nya min 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis sini HP-nya 1,3, 1, min 3, ini min 1,3 dan min 1, min 3. Berarti ada 4 himpunan penyelesaian. Nah, bedanya itu. Kalau di yang tadi yang Y-nya pangkat 1 terus X-nya pangkat 2, ketahuan tuh. Nah, bisa dicek dia berpotongan di berapa titik gitu. Nah, kalau yang di sini nilai X sama Y-nya sama-sama kuadrat, ini berarti kalau bentuknya kayak gini, X dan Y-nya sama-sama kuadrat, dia bisa berbentuk lingkaran atau elips. Jadi bisa berpotongan di 4 titik. Jadi ini 1,3, 1,min 3, min 1,3, min 1, min 3. Nah, kita coba lagi contoh soal yang terakhir. Kalau X dan Y-nya sama-sama kuadrat, di sini ada 4X kuadrat tambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Yang kedua 8X kuadrat tambah 5Y kuadrat sama dengan 7. Sama caranya ini dieliminasi juga. Nah, cara eliminasinya kalian lihat dulu koefisiennya udah ada yang sama apa belum. Nah, kalau di contoh soal yang ketiga tadi kan kebetulan ini nilai Y kuadratnya ini koefisiennya sama-sama 1, makanya bisa langsung dieliminasi. Nah, untuk di nomor 4 ini kalian lihat dulu ada yang sama nggak? Ternyata nggak ada, berarti harus kita samain dulu koefisiennya. Nah, di sini saya mau coba eliminasi yang variabel X kuadrat. Berarti yang saya samain koefisien si X kuadrat. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti ini semua dikali 2, 8X kuadrat ditambah 6Y kuadrat sama dengan 8. Yang ini tetap 8X kuadrat ditambah 5Y kuadrat sama dengan 7. Karena sama-sama positif, berarti operasinya dikurang. Ini habis 6Y kuadrat dikurang 5Y kuadrat, jadinya Y kuadrat 8 kurang 7, 1. Berarti nilai Y-nya adalah plus minus 1. Atau di sini nilai Y-nya sama dengan 1 atau nilai Y-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai X-nya. Tinggal kita substitusi ini ke salah satu persamaan yang ada. Nah, saya mau coba substitusi ke persamaan yang atas. Pertama kita hitung saat nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini pakai yang atas 4X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 4. Tinggal disubstitusiin, nilai X-nya diganti dengan 1. Berarti 3 kali 1 kuadrat sama dengan 4. Ini jadinya 4X kuadrat, 1 kuadrat, 1 dikali 3 kan 3 ya. Berarti di sini 4X kuadrat. Ini 4, langsung aja 3-nya kita pindahin. Ini 3, berarti 4X kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan 1/3.
4. Berarti nilai X-nya adalah plus minus 1/2. Karena 1/2 dikuadratin hasilnya 1/4. Min 1/2 dikuadratin hasilnya 1/4. Maka di sini nilai X-nya adalah plus minus 1/2. Berarti himpunannya adalah saat X-nya 1/2, Y-nya 1. Dan saat X-nya min 1/2, Y-nya 1. Jadi ada 2 titik. Sekarang kita hitung saat nilai Y-nya min 1. Langsung substitusiin aja. 4x kuadrat ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan min 1 kuadratin sama dengan 4. Min 1 dikuadratin hasilnya 1, dikali 3 hasilnya 3. Berarti 4x kuadrat sama kan ya, berarti 4 dikurang 3, berarti 4x kuadrat sama dengan 1, berarti x kuadratnya sama dengan 1/4, berarti nilai x-nya sama kayak tadi, plus minus 1/2. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis sama kayak gini. Saat x-nya 1/2, y-nya min 1. Saat x-nya min 1/2, y-nya min 1. Sama kayak tadi kan ya. Nah, tinggal kita tulis himpunan penyelesaian akhirnya. Berarti HP-nya 1/2 sama 1 min 1/2 1 ini 1/2 min 1 dan min 1/2 min 1. Berarti ada di 4 titik. 1/2,1, min 1/2,1, 1/2, min 1, dan min 1/2, min 1. Nah, ini untuk yang sistem persamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat, 2 variabel. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Ini menentukan persamaan kuadrat dari grafik. Jadi di sini ada gambar grafik. Ini grafik parabola. Kalian suruh nentuin persamaan kuadratnya berapa. Caranya, jadi ada cara nentuinnya. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita lihat dulu nih dari gambar ini. Kita tahu si kurvanya ini memotong di titik 2,0, 4,0 kan x, y ya, 2,0, 4,0 dan 0,8. Jadi kita tulis dulu memotong di titik 2,0, terus memotong di titik 4,0 dan memotong di titik 0,8. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan tadi ada rumus, ada y-nya, ada a, ada x, ada x1 dan ada x2. Nah, dari sini ini bisa kita tentuin mana yang sebagai x1, x2, y1, y2, x dan y. Nah, ini kita misalkan sebagai
X1, si 2 ini X1, 0 ini Y1, 4 ini X2, 0 ini Y2. 0,8 ini sebagai X dan Y. Nah, udah dapet nih, udah tahu X1, X2, X dan Y-nya. Berarti yang kita cari adalah nilai A-nya. Sekarang tinggal kita masukin angka-angkanya. Nah, di sini kan ada Y. Y itu di sini 8. Berarti di sini kita tulis 8 sama dengan A-nya nggak diketahui kan ya, belum diketahui. Berarti di sini kita tulis A-nya tetap A. X-nya di sini tadi 0. X1-nya 2. Kita tulis di sini X-nya 0, X2-nya 4. Ini 8, ini A. 0 kurang 2, min 2. 0 kurang 4, min 4. Tinggal kita kali ini kan dikali ya. Min 2 kali min 4, min 8. Min 8 kali A, min 8. Jadinya positif. Min 2 kali min 4 hasilnya 8. Berarti hasilnya jadi 8A. Nah, berarti karena kita mau cari nilai A, tinggal 8 bagi 8. Berarti nilai A-nya adalah 1. Nah, selanjutnya kalau nilai A-nya ini udah diketahui, kita balik lagi ke sini. Nah, tapi pas balik lagi ke untuk rumus ini, nilai Y-nya kita tulis Y, nilai X-nya kita tulis X. Jadi yang kita masukin adalah nilai A, X1 dan X2. Nah, berarti nulisnya Y sama dengan A-nya 1, X-nya kita tulis X, X1-nya 2, ini X-nya kita tulis X, X2-nya 4. Nah, kayak gini. Ini 2. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya tinggal kita kali. Ini kan 1 dikali X min 2 dikali X min 4 kan hasilnya tetap 1 ya. Berarti bisa kita tulis di sini X min 2, ini X min 4. Nah, selanjutnya kalau udah dapet kayak gini, tinggal kali pelangi biar dapat persamaan kuadratnya berapa. Berarti di sini Y sama dengan ini dikali ke sini X kuadrat min 4X min 2X ini plus 8. Berarti persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Ini berarti bentuk persamaan kuadratnya gitu. Jadi nanti kalau ketemu ada soal kayak gini, itu langkah-langkahnya kayak gini. Jadi kalian misalnya dulu nih titik-titiknya X, Y, X, Y, ini X, Y juga, yang ini X1, Y1, X2, Y2, yang ini X dan Y. Langkah pertamanya ini rumusnya, kalian cari A-nya dulu. Setelah dapat nilai A-nya, tinggal kalian balik lagi ke sini, tapi nilai Y, X, Y dan X-nya nggak usah kalian tulis angka yang ini. Jadi nilai Y-nya tetap ditulis Y, A-nya tadi udah dapat, tinggal dimasukin. X-nya ditulis X, tinggal dimasukin nilai X1 dan X2-nya aja. Kemudian tinggal kalian kali, terus ini dikali pelangi, baru nanti ketemu hasilnya persamaan kuadrat yang ditanya. Ini untuk menentukan persamaan kuadrat dari kalau grafiknya udah diketahui.
Nah, contoh yang selanjutnya adalah menentukan pertidaksamaan kuadrat dari grafik. Jadi di sini diketahui udah ada bentuk grafik. Kalau ada daerah himpunan penyelesaian atau ada daerah yang diarsir, itu pasti kalian suruh nentuin pertidaksamaan. Nah, kalau yang tadi kan cuman gambar kurva doang nih. Di nomor sebelumnya cuman ada gambar kurva tanpa ada bagian yang diarsir. Nah, ini berarti nanti hasilnya adalah persamaan. Nah, kalau misalnya ada gambar kurva dan ada daerah yang diarsir kayak gini, berarti itu nanti yang ditentuin adalah pertidaksamaan kuadrat. Caranya sama kayak tadi, rumusnya masih sama kayak tadi. Ini rumus dasar yang tadi, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini dasarnya kayak gini. Nah, tapi gimana cara nentuin dia tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Nah, tinggal kalian lihat kalau di sini kurvanya itu penuh, bukan titik-titik. Nah, berarti nanti tandanya antara kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau dari si kurvanya ini putus-putus, berarti tandanya kurang dari atau lebih dari. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih, si persamaannya ini bentuk ininya berapa, persamaan kuadratnya. Sama kayak tadi, kalian cari dulu titik-titiknya. Yang ini, dia memotong di titik 2,0, 3,0, dan 0,6. Sama kayak tadi ya, ini berarti sebagai X1, Y1, X2, Y2, ini X dan Y. Nah, selanjutnya kita masukin ke sini. Y-nya adalah 6. A-nya yang dicari, X-nya 0, X1-nya 2, X-nya 0, X2-nya 3. Berarti di sini 6, ini A, 0 kurang 2, ini 2, 0 kurang 3, ini 3. Ini 2 kali 3, 6. Berarti di sini 6 kali A adalah 6A. Berarti nilai A-nya adalah 1. Berarti tinggal kita masukin nih si A-nya ke sini dengan Y dan X-nya. Kita tulis tetap Y dan X. Berarti Y sama dengannya nggak kita tulis ya, karena kita mau nentuin pertidaksamaannya. Jadi kita lewatin tandanya nih, antara kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita lewatin dulu. Di sini A-nya 1, X-nya kita tulis X. Ini 2, X, ini 3, kayak gini. Ini kan sama kayak tadi, dikali 1 tetap ya. Berarti jadinya X min 2, X min 3. Nah, terus tinggal tadi kita pelangi ke sini, jadinya X kuadrat ini min 3X, ini min 2X, yang ini plus 6. Berarti di sini Y, ini X kuadrat min 5X plus 6. Nah, sekarang kita cari tandanya, dia kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Caranya sama kayak di materi sebelumnya. Kalau mau mencari tanda, kita pakai uji titik kan namanya ya. Nah, uji titik di sini bedanya kalau di garis kan kemarin di bawah garis atau di atas garis gitu kan ya, mendekati 0 atau menjauhi 0. Nah, sekarang uji titik di kurva adalah, kalian lihat nih, kurvanya kan bentuknya kayak gini ya. Sementara titik kemarin kita pakai uji titik 0,0. Sementara nih gambarnya kayak gini, nggak menyentuh 0,0 sama sekali. Nah, caranya kalau untuk di kurva, uji titiknya
kita pakai, yang gampangnya adalah kita pakai titik yang ada di dalam si kurvanya ini. Nah, yang ada di dalam kurva ini kan titiknya ada 1, 2, ini kan suku X ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ini ada juga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pakai salah satu titik yang ada di dalam kurva. Kita misalin titiknya adalah 2,5, kan titik 5 ya, ini 2,5. Nah, titiknya ada di sini nih, 2,5 ini kan berarti titiknya ada di dalam kurva. Nah, kita coba nih cek pakai 2,5. Kalian bebas mau pakai titik berapa aja, mau pakai 2,4 misalnya, 2,4 masih ada di sini, atau 3,2 ada di sini. Yang penting titiknya ada di dalam kurva. Untuk gampangnya cara ngeceknya, saya di sini pakai titik 2,5. Ini berarti X-nya 2, Y-nya 5. Nah, kita uji titik, kita masukin ke sini, ke bentuk yang tadi udah kita dapetin. Berarti kita masukin di sini Y-nya 5, terus X-nya diganti 2, berarti 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambah 6. Ini 4 kurang 10 ditambah 6. Ini 4 kurang 10 kan min 6. Min 6 tambah 6 hasilnya 0. Di sini 5 sama 0. Nah, kalian perhatiin lagi. Karena tadi yang kita ambil kan titiknya adalah di dalam kurva. Nah, ini yang diarsir kan ada di dalam kurva ya. Ada di dalam kurva. Nah, kemarin pernyataannya adalah kalau benar dia yang diarsir, gitu kan ya. Kalau misalnya pernyataannya benar berarti itu yang diarsir. Nah, sementara yang ini titiknya 2,5 dan ada arsirannya di dalam, berarti dia merupakan pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita balik lagi di sini. Untuk pernyataan yang benar antara 5 dan 0 adalah tandanya kita pakai lebih dari sama dengan. Berarti tanda yang dipakai di sini adalah tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah lebih dari sama dengan. Berarti bentuk pertidaksamaan kuadratnya adalah Y sama dengan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kalau misalnya kalian pakai titik ada di dalam kurva misalnya, tapi yang diarsir adalah di luar kurva, berarti kalian cari pernyataannya yang tanda pernyataannya yang salah, misalnya kayak gitu. Misalnya nih dimisalin ya, misalnya ini yang diarsir ada di luar kurva misalnya, tapi saya pakai titik yang ada di dalam kurva di sini. Berarti saya pakai cari tanda ini, cari tanda pertidaksamaan yang biar salah pernyataannya, nanti kebalikannya kayak gitu. Karena dia yang diarsir ini di dalam, berarti pernyataannya benar. Maka kita cari pernyataan yang benar, tanda yang tepat adalah lebih dari sama dengan. Ini untuk bentuk yang menentukan pertidaksamaan kuadrat jika grafiknya udah diketahui. Yang terakhir, ini ada sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, di sini sebenarnya tahapannya panjang untuk yang ini, cuman untuk nanti di soal PHS saya pakai nggak ribet gambarnya, jadi ini cara gampangnya aja. Jadi di sini ada bentuk kuadrat. Bentuk kuadratnya adalah yang saya pakai kurva dan garis. Jadi makanya di sini namanya sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Karena yang satu bentuknya linear, yang satu bentuknya kuadrat atau kurva. Ini yang pertama adalah kurva, yang kedua ini adalah garis. Jadi dari bentuk ini kalian tentuin daerah himpunan penyelesaiannya di mana. Langkahnya sama. Yang pertama, bentuknya ini kalian ubah dulu jadi sama dengan.
berarti Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Yang ini juga sama, kalian ubah dulu bentuknya jadi sama dengan, jadi persamaan. Y sama dengan 2X plus 2. Nah, langkah yang pertama, biar gampang kita kerjainnya satu-satu, kita kerjain yang kurvanya dulu, yang bentuk kuadratnya dulu. Di sini kita kerjain yang bentuknya kuadrat dulu. Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Nah, langkah pertamanya adalah kalian tentuin titik potong, atau ini saya singkat aja tipot. Tipot itu titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti karena yang dicari titik potong yang memotong di sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan, dimisalin nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan ini kita substitusi nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian faktorin. Jadi di sini X dan X ada 2, berarti 6 dan 3. Kalau dikali hasilnya 18, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 3. Karena di sini yang di tengahnya positif, berarti angka yang besarnya positif, ini kurang. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah saat X-nya sama dengan min 6 dan saat X-nya sama dengan 3. Nah, kayak gitu caranya. Berarti nanti si kurva ini memotong di sumbu X saat titiknya min 6 dan 3. Nah, selanjutnya setelah tadi menentukan titik potong terhadap sumbu X, sekarang menentukan titik potong atau pivot terhadap sumbu Y. Kebalikannya, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Dari sini kan ya, dari Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Kita misalin X-nya 0. Berarti ini 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 min 18. Berarti nilai Y-nya adalah min 18. Berarti nanti si kurva ini memotong di sumbu Y saat titiknya itu min 18. Nah, sekarang kita coba gambar dulu. Di sini saat X-nya min 6 dan saat X-nya 3. Ini langsung kita gambar aja. Berarti saat X-nya min 6 ada di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya di sini, dan saat Y-nya min 18. Ini berarti ada di bawah. Nah, sekarang kita gambar dulu kurvanya. Ini saat dia titiknya di sini. Ini kita gambar dulu kurvanya.
Setelah udah kita bikin titik-titiknya, selanjutnya kita gambar dulu kurvanya. Tinggal kita hubungin dari titiknya di sini 6. Dia menyentuh 18. Jadi kira-kira aja ya. Nah ini setelah dapat titiknya, kita gambar kurvanya dulu. Jadi dari titik ini dia tadi memotong di X nya min 6, terus dia menyentuh berpotongan di Y nya min 18 dan memotong di X nya 3. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau kalian gambar manual di millimeter block mungkin kelihatan. Nah ini kurang lebih kayak gini gambarnya. Jadi dia memotong X nya di min 6, terus X nya 3, dan memotong sama Y nya di min 18. Nah selanjutnya karena di sini bentuknya tidak samaan, berarti kita cari daerah himpunan penyelesaian, kan ya. Nah berarti dari gambar kurva ini kita mau nentuin di mana daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya pakai uji titik. Nah, di sini uji titiknya sama kayak di soal sebelumnya yang udah saya sebutin tadi, pakai titik yang ada di dalam kurva biar gampang. Nah, di sini yang ada di dalam kurvanya itu misalnya 1, min 1. Ini kan X nya 1, Y nya min 1 ada di dalam kurva, ya kan ya. Berarti kita pakai uji titik untuk kurva, kita pakai titiknya 1, min 1. Nah balik lagi ke bentuk pertidaksamaannya nih, ke pertidaksamaannya. Nah bentuk pertidaksamaannya kan Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Nah tadi uji titik pakai titiknya 1, 1. Y nya berarti min 1, ini 1 kuadrat tambah 3 kali 1 18. Ini min 1 lebih dari dengan 1 tambah 3 4 kurang min 18, berarti min 4. Nah, ini 1 lebih dari min 1 lebih dari sama dengan min 14. Ternyata pernyataannya adalah benar. Min 1 itu lebih dari sama dengan min 14. Berarti daerah yang tersir adalah yang di dalam kurva. Berarti semua daerah yang ada dalam kurva ini ditaksir. Karena kan tadi pernyataannya benar, berarti yang ada di dalam sini dalam kurva ditaksir semua.
Nah sekarang setelah dapat gambar kurvanya, sekarang kita cari garisnya. Nah, di sini tadi garisnya adalah Y kurang dari sama dengan 2x plus 2, karena diganti Y sama dengan 2x plus 2. Nah, masih ingat kan ya, untuk mencari gambar garis adalah dimisalin yang pertama x nya sama dengan 0, disubstitusin kan ya, berarti y nya adalah 2 kali 0 kan 2, berarti y sama dengan 2. Yang kedua, ini berarti titiknya 0,2. Yang kedua adalah saat y nya sama dengan 0, berarti nilai x nya substitusin ke sini, y nya sama dengan 0. Berarti kita tulis y nya sama dengan 0, substitusin ke persamaan ini, 0 2x plus 2, 2 nya dipindahin jadi min 2 sama dengan 2x. Berarti nilai x nya min 2 bagi 2, atau nilai x nya sama dengan min 1. Berarti di sini titiknya 1,0. Nah, setelah dapat titiknya di sini 0,2 dan 1,0. 0,2 x nya 0, y nya 2, dan min 1,0 x nya min 1, y nya 0 di sini. Nah, ini kalau misalnya si kurvanya ini sebenarnya bisa ditarik ke atas lagi, tarik melewati garis kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti kalian gambar di buku milimeter block ini, kalau misalnya gambar misalnya setelah dapat titik potong terhadap sumbu x, ini ya kalian tarik lagi aja, tapi yang rapih ya. Ini karena nyontohin aja. Ini selanjutnya kalian gambar garis hubungin ini sama ini. Nah, kayak gini. Selanjutnya kalian tarik garis dari x nya min 1,0 sama 0,2. Ini tadi udah dapat garisnya. Yang kelihatan karena ada tanda sama dengannya, dipertidak samanya, berarti garisnya penuh, nggak putus-putus. Kalau misalnya tandanya kurang dari sama dengan kurang dari aja atau lebih dari aja, berarti garisnya putus-putus. Nah, karena tadi dipertidak sama itu ada tanda sama dengannya, dua-duanya ya, di kurvanya ada sama dengannya, di garisnya juga ada sama dengannya, makanya di sini garisnya adalah penuh, nggak putus-putus. Nah, ini setelah digambar garisnya, tadi kan garisnya 0,2 dan min 1,0 kayak gini kan ya. Nih garisnya kalian tinggal tarik garis lagi, diperpanjang melewati titik-titik yang tadi. Nah, selanjutnya kalian, karena di sini kan berbeda sama nih garisnya juga, kalian cari di mana daerah himpunan penyelesaian si garisnya, sama kayak tadi. Nah, tadi kan garisnya itu kita pakai uji titik juga, sama uji titik pakai yang garisnya, pakai pertidaksamaan garisnya. Nah, di sini uji titiknya. Nah, kalau garis kan gampang ya, pakai di 0,0 atau di atasnya. Uji titik kita pakai 0,0 untuk garis gampangnya. Nah, di sini tadi pertidaksamaan Y
plus 2. Ini tinggal kita substitusiin aja, y nya 0, x nya 0, plus 2 di sini 0 kurang dari sama dengan 2. Ternyata pernyataannya adalah benar. Nah, karena benar berarti yang diarsir adalah yang mendekati si 0-nya. Ini kan garisnya ini ya. Berarti ini yang diarsir. Ini daerah yang diarsir. Berarti ini kalau dari gambar kurvanya, kalau tadi kita tarik ke atas, nah berarti DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang kena arsir 2 kali antara si kurva dan garisnya. Nah berarti yang kena arsiran 2 kali nih, kalau garisnya kita tarik perpanjang nih kena arsir juga ya. Berarti DHP-nya adalah ini, berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang kena arsiran dari kurva dan kena arsiran dari garisnya gitu. Jadi untuk nanti di soal PAS kalian karena kalian nggak perlu gambar ya, jadi cara gampangnya adalah kalian tinggal tentuin titik-titik potong antara sumbu X dan sumbu Y nya, terus kalian tinggal uji titik si kurva sama garisnya aja, baru nanti kalian tahu oh ternyata jawabannya ini. Nggak perlu digambar kurvanya sama garisnya, jadi kalian tinggal hitung aja titik-titik potongnya sama uji titiknya. Ya segitu aja video penjelasan dari saya untuk materi terakhir di bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.